Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Pada kesempatan ini, saya Yola Lamia berperan sebagai coach dan rekan saya Bapak Rifait berperan sebagai coaching dan Ibu Rani Rupati berperan sebagai observer. Kami akan melakukan simulasi coaching model Tirta. Kompetensi coaching yang kami pilih adalah ketiga kompetensi coaching, yaitu hadir secara utuh, mendengar aktif, dan melontarkan pertanyaan berbobot. Judul percakapan adalah supervisi akademik proses coaching yang terdiri atas pra-observasi, observasi, pasca observasi. Dan Bapak dan Ibu sekalian, mari mengikuti simulasi coaching kami. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Mantap Pak, kita ketemu lagi. Iya. Nah Pak, pada pagi ini kita akan melakukan coaching terkait dengan penyelenggaraan pembelajaran di kelas. Iya Bu. Nah, seperti yang kita ketahui dalam kompetensi coaching itu ada 3. Present, kemudian mendengar aktif, dan melontarkan pertanyaan berbobot. Kira-kira dari 3 kompetensi ini, kompetensi mana yang Bapak ingin kita amati? Oke, iya Bu. Untuk pada pagi hari ini saya pilih ketiga kompetensinya, yakni hadir secara utuh, mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga adalah melontarkan pertanyaan yang berbobot. Wah, luar biasa. Iya. Memang hebat Pak Rifait ini. Hal menarik apa yang Bapak ingin kita amati pada proses pembelajaran? Iya Bu, saya inginkan adalah pelaksanaan strategi diferensiasi peserta didik. Antara lainnya adalah pertama adalah kegiatan pendahuluan yang bersifat rutin, kemudian bekerja atau berdiskusi, kemudian kegiatan team research, kemudian penyediaan media pembelajaran bervariasi, kemudian ada refleksi. Oke, luar biasa Pak Rifait. Pemahaman Bapak terkait dengan strategi diferensiasi proses dalam pembelajaran yang berpihak pada murid, rangkaian seperti apa yang Pak Rifait ingin harap untuk diamati? Baik, terima kasih Bu. Untuk berkaitan dengan kegiatan inti dalam proses pembelajaran berdasarkan tahapan pembelajaran, diantaranya itu adalah ada pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti, dan terakhir adalah kegiatan penutup. Oke, baik Pak Rifait. Kalau tidak ada pertanyaan lain, bolehkah kita masuk ke kelas? Mari Bu, kita sama-sama ke kelas. Oke, Pak Rifait, setelah kita melihat pembelajaran dalam kelas tadi, mati pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas, sangat luar biasa penampilan Bapak tadi di dalam kelas, karena sudah terlihat pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Nah Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran di kelas tadi? Oke, baik. Alhamdulillah sangat luar biasa. Saya merasa lega, senang, dan bahagia Bu. Karena apa yang menjadi ekspektasi saya dapat terwujud. Anak-anak dapat mengikuti pembelajaran dengan nyaman, aman, dan menyenangkan. Hampir semua anak-anak memahami materi dalam proses pembelajaran tadi. Mantap Pak Rifait, terima kasih jawaban Bapak. Memang benar-benar Bapak sebagai transformator dalam bidang pendidikan, selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih Bu. Dari strategi pembelajaran, yakni berdiferensiasi proses ini yang telah saya terapkan, antara lain yang pertama adalah kegiatan pendahuluan yang rutin. Antara lain ada orientasi di mana kita harus memberikan waktu untuk siswa menyiapkan dirinya. Kemudian kita menyapa siswa, kemudian kita mengecek kehadiran siswa. Selanjutnya kita memberikan motivasi bahwa siswa harus betul-betul belajar dengan baik. Kemudian ada persepsi. Kemudian ada pemberian acuan apa yang harus kita pelajari dan apa yang kita capai pada pembelajaran ini. Dan selanjutnya yang kedua itu pada kegiatan inti. Di mana kegiatan inti saya memberikan stimulus kepada dengan mengakomodir gaya belajar siswa. Yang model tayangan video, kemudian ada modul, kemudian ada bagan yang sesuai pilihan siswa.
Kemudian ada diskusi kelompok. Setelah mereka selesai mengungkapkan pendapat dalam berdiskusi, mereka diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, mantap. Sangat luar biasa, Pak. Sesuai dengan harapan. Dan menurut Pak Rifait, terkait dengan langkah-langkah pembelajaran yang Bapak sudah bicarakan tadi, bagian mana yang kira-kira Bu maksimal yang Bapak sudah laksanakan? Oh iya Bu, terima kasih banyak. Saya tadi ada lupa. Ternyata di bagian penutup saya lupa, khususnya di bagian evaluasi dan refleksi belum saya laksanakan. Oh, oke Pak. Nah, dari jawaban jujur yang Pak Rifait ungkapkan tadi, kira-kira langkah apa yang perlu Bapak lakukan agar pelaksanaan diferensiasi proses pada kegiatan penutup itu akan Bapak lakukan pada pertemuan-pertemuan berikut? Baik Bu, terima kasih. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama saya lakukan adalah membuat RPP strategi yang berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi proses. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil kesimpulan sumber, yakni pada PNM atau dengan rekan sejawat dalam MGMP. Jadi begitu Bu. Sangat luar biasa rencana aksi yang dibuat oleh Pak Rifait ini. Saya mengapresiasi untuk Bapak. Sama-sama Bu, terima kasih. Pak Rifait, sesuai dengan rencana tindak lanjut untuk memaksimalkan pembelajaran yang berdiferensiasi ini, penerapan seperti apa yang Bapak akan lakukan agar lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan dapat berpihak pada peserta didik dan peserta didik memperoleh keselamatan dan kebahagiaan? Apa itu kira-kira Pak? Iya Bu, baik, terima kasih. Saya sih berkomitmen untuk merencanakan, kemudian melaksanakan, selalu melakukan evaluasi dan refleksi terkait integrasi pembelajaran berdiferensi dalam proses pembelajaran. Langkah konkret tersebut yakni pertama, saya membuat atau menyiapkan RPP lagi. Kemudian yang kedua, menyiapkan media pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan profil belajar siswa. Kemudian model gambar, tebagan, tayangan video, modul, dan sebagainya. Dan selanjutnya selalu melaksanakan evaluasi dan refleksi pada setiap akhir rangkaian aktivitas pembelajaran. Oke, baik Pak Rifait. Terima kasih Pak Rifait. Bagaimana kesan yang Bapak rasa terhadap pelaksanaan coaching kita pada hari ini? Baik Bu, kesan saya terhadap pelaksanaan coaching pada hari ini, yang pertama adalah peristiwa di mana berdasarkan kesepakatan kita bersama-sama melaksanakan coaching terkait supervisi akademik, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, kemudian mulai dari merencanakan, melaksanakan, kemudian evaluasi dan refleksi pembelajaran di dalam kelas dengan bantuan Ibu mengeksplor segala pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Kemudian yang kedua ada perasaan. Jadi perasaan saya sangat senang sekali, bahagia, bahkan bangga dan tanggung jawab dan tidak gugup di waktu awal itu. Ketika hendak melaksanakan pembelajaran dalam kelas perlu didampingi kemudian oleh ibu atau bapak, tetapi alhamdulillah saya dapat meredam perasaan tersebut dalam proses sampai dengan akhir. Kemudian pada pembelajaran ada penguatan yang menjadi bagian daripada pembelajaran. Kemudian buat saya secara pribadi terkait sintak pembelajaran, tahap pembelajaran ini mempersiapkan kelas yang utuh dan memfasilitasi anak-anak dalam berdiskusi dan aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat ada penerapan. Jadi yang menjadi komitmen dan rencana tidak lanjut terkait strategi berdiferensiasi akan saya terapkan selalu di kelas. Oke, luar biasa Pak Rifait. Hasil refleksi kita ini luar biasa. Iya Bu. Terima kasih atas kesediaan hati Sama-sama Bu. dan waktu dari Pak Rifait dalam kita berkolaborasi dalam coaching kita pada pagi ini. Selamat siang, sampai kita Sama-sama jumpa di waktu berikutnya. Terima kasih Pak Rifait. Luar biasa. Oke.